Cerita dibuka dengan Tom yang mulai memperkenalkan dirinya. 8 tahun lalu, Tom adalah seorang polisi, tapi kemudian Tom memutuskan keluar dan beralih ke bisnis pembersihan tempat kejadian perkara. Dalam pekerjaannya, Tom dikenal sangat ahli, bahkan Tom menciptakan bahan kimia khusus yang bisa membersihkan TKP sampai benar-benar tidak menyisakan jejak. Di rumah, kehidupan Tom cukup sederhana. Tom hanya tinggal berdua dengan putrinya, Rose. Istrinya sudah lama meninggal, jadi sejak saat itu Tom membesarkan Rose sendirian. Suatu hari, setelah pulang kerja, Tom menghabiskan waktu sebentar bersama Rose. Seperti biasa, Rose menanyakan bagaimana harinya. Tom menjawab santai kalau harinya menyenangkan, lalu tanpa sadar dia langsung tertidur. Keesokan harinya, Tom mendapat pekerjaan baru. Tugasnya adalah membersihkan sebuah rumah. Saat sampai di lokasi, Tom mendapati pintu rumah terkunci. Namun ada catatan yang memberitahu kalau kunci disembunyikan di bawah pot tanaman. Tom mengambil kunci itu dan masuk. Begitu masuk, Tom melihat kondisi rumah yang penuh dengan bercak darah di mana-mana. Seperti prosedur biasanya, Tom mulai mendokumentasikan semuanya. Dia menggunakan perekam untuk menjelaskan situasi yang Tom lihat, sambil memotret setiap sudut sebagai bukti. Setelah semua terdokumentasi, barulah Tom mulai membersihkan. Pekerjaan itu memakan waktu cukup lama, tapi akhirnya seluruh rumah berhasil dibersihkan tanpa sisa. Setelah pulang, Rose menyambutnya dan bilang kalau Rose sudah menyiapkan makan malam. Ternyata Rose menemukan buku resep milik ibunya dan mencoba memasak sendiri. Tapi Tom tidak terlalu menanggapi hal itu. Tom langsung pergi mandi. Setelah itu mereka makan bersama. Rose sempat bilang kalau Rose tidak masuk sekolah hari itu karena merasa gurunya tidak mengajar dengan baik. Tom langsung menegurnya dan mengatakan kalau apapun alasannya, Rose tetap harus pergi ke sekolah setiap hari. Setelah itu, Tom pergi tidur. Keesokan paginya, saat hendak berangkat kerja, Tom memasukkan tangan ke saku dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Kunci rumah yang kemarin ternyata masih ada padanya. Tom sadar kalau dia lupa mengembalikannya. Tanpa berpikir panjang, Tom langsung kembali ke rumah tersebut. Tapi saat sampai di sana, Tom melihat seorang wanita di dalam rumah. Wanita itu adalah pemilik rumah, Anne Norcutt. Tom mencoba menjelaskan kalau Tom datang untuk mengembalikan kunci. Tapi Anne terlihat bingung dan bertanya kunci apa yang dimaksud, serta apa sebenarnya yang Tom lakukan di rumah itu. Dari situ, Tom langsung merasa ada yang tidak beres. Tom pun cepat mengalihkan pembicaraan, berpura-pura kalau mungkin dia mendapat alamat yang salah, lalu pergi dari sana. Sesampainya di kantor, Tom mulai menyelidiki sendiri. Tom menemukan fakta mengejutkan. Polisi sebenarnya tidak pernah memberikan pekerjaan itu kepadanya. Artinya, seseorang telah menggunakan jasanya tanpa izin. Masalahnya jadi serius. Karena Tom sudah membersihkan TKP yang seharusnya menjadi bukti penting, sekarang Tom bisa dianggap terlibat dalam menutupi sebuah pembunuhan. Merasa terancam, Tom mengumpulkan semua bukti yang sempat dia dokumentasikan dan menyimpannya dengan aman. Tak lama, temannya Eddie menelepon. Tom mengajaknya bertemu malam itu untuk minum bersama, dan Eddie setuju. Sebelum pergi, Tom sempat menghabiskan waktu lagi dengan Rose. Rose bercerita tentang ibunya yang dulu sering mengajaknya ke bioskop, dan juga tentang cerita lama ketika Tom dan istrinya pergi ke Meksiko untuk sebuah pernikahan. Rose bahkan menyebut kalau Rose lahir 9 bulan setelah perjalanan itu. Tapi Tom tidak ingin mengingat masa lalu itu, jadi dia memilih pergi menemui Eddie. Saat mereka bertemu, Tom melihat berita di TV yang menyebutkan bahwa suami Anne, yaitu John, hilang. Dari situ, Tom mulai menghubungkan semuanya. Tom mulai curiga bahwa John mungkin dibunuh di rumah itu, dan seseorang sengaja menggunakan dirinya untuk membersihkan TKP. Tom lalu bertanya pada Eddie, yang memang seorang polisi, tentang kasus John. Eddie mulai menjelaskan apa yang Eddie tahu. Tak lama, detektif yang menangani kasus tersebut, Jim, juga datang dan menambahkan informasi. Jim menjelaskan bahwa John sebelumnya punya hubungan baik dengan komisaris polisi, tapi hubungan itu memburuk. John juga dijadwalkan akan bersaksi untuk DEA, namun sebelum itu terjadi, John tiba-tiba menghilang. Setelah pembicaraan selesai, mereka bersiap pulang. Saat itu hujan turun sangat deras. Melihat Eddie sudah cukup mabuk, Tom menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Setelah mengantarkan Eddie pulang, Tom langsung kembali ke rumahnya. Malam itu tidak terjadi apa-apa, tapi suasana tetap terasa tidak tenang karena semua yang baru saja Tom ketahui. Keesokan paginya, begitu sampai di kantor, Tom dibuat kaget. Anne Norcutt sudah ada di sana, seolah memang menunggunya. Anne langsung mendekat dan tanpa basa-basi bertanya, sebenarnya apa pekerjaan Tom? Tom mencoba menjelaskan tentang usahanya, bagaimana Tom membersihkan tempat kejadian perkara. Tapi Anne tidak berhenti di situ. Anne menanyakan hal yang lebih spesifik. Apakah Tom juga pernah bekerja di rumahnya? Tom langsung berbohong. Tom bilang kalau dirinya hanya bekerja untuk polisi dan hanya datang ke lokasi jika ada tugas resmi dari mereka. Tapi Anne tidak terlihat percaya. Sikapnya menunjukkan kalau dia merasa ada yang disembunyikan. Melihat situasi mulai tidak nyaman, Tom mengubah pembicaraan.
Oh, no, of course not. Tidak lama kemudian, Tom menyuruh Anne pergi, dengan alasan Tom sedang sibuk dan tidak punya waktu. Akhirnya Anne pergi, dan Tom kembali mencoba menjalani pekerjaannya seperti biasa. Tidak lama, Tom mendapat pekerjaan baru. Saat Tom tiba di lokasi untuk membersihkan, Eddie juga datang ke sana. Di tengah obrolan mereka, Eddie mulai membahas sesuatu yang membuat situasi jadi serius. Eddie bilang kalau polisi sempat memeriksa apartemen John, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hanya ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu jejak bahan kimia yang digunakan untuk pembersihan, dan jenisnya sama persis dengan yang biasa dipakai Tom. Eddie juga mengingatkan kalau Tom kemarin terlihat sangat penasaran dengan kasus John. Dari situ Eddie mulai curiga dan meminta Tom untuk jujur. Akhirnya Tom mengaku. Tom menceritakan semuanya dari awal, tentang pesan yang Tom terima yang seolah berasal dari polisi, sampai bagaimana Tom membersihkan rumah itu tanpa tahu kalau itu bukan perintah resmi. Eddie lalu bertanya kenapa Tom tidak langsung melaporkannya. Tom menjelaskan kalau situasinya terlalu berbahaya. Kalau benar ada orang yang bisa menghilangkan John, maka Tom juga bisa menjadi target berikutnya. Apalagi kalau benar ada pihak kepolisian yang terlibat, seperti yang mereka bahas sebelumnya. Menurut Tom, melapor tanpa tahu siapa yang bisa dipercaya justru bisa membahayakan dirinya sendiri. Eddie kemudian mengingatkan hal penting. Sebelum membersihkan TKP, Tom selalu mendokumentasikan semuanya, mulai dari foto sampai catatan detail. Itu bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Tom memastikan kalau semua bukti itu masih Tom simpan. Eddie menyarankan agar bukti tersebut dijaga baik-baik. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu bisa menjadi satu-satunya hal yang melindungi Tom. Dalam percakapan itu, Tom juga sempat membuka sisi gelap masa lalunya. Tom mengaku pernah membunuh seseorang saat berada di penjara, bahkan pernah melakukan pembunuhan demi uang di masa lalu. Tapi Eddie tidak terlalu menanggapi hal itu. Eddie hanya menyuruh Tom untuk tidak terus terjebak dalam masa lalu. Setelah itu, Tom pulang ke rumah. Di sana Tom mendapati Rose dalam keadaan kesal. Rose meluapkan perasaannya, mengatakan kalau Tom hampir tidak pernah ada di rumah dan selalu meninggalkannya sendirian. Tom yang sudah lelah malah membalas dengan nada keras. Tom menegur Rose karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan masih terus memikirkan ibunya. Tom mengatakan kalau Rose harus menerima kenyataan bahwa ibunya sudah tidak ada. Jawaban Rose justru lebih menusuk. Rose bilang setidaknya masih ada yang mengingat ibunya. Mendengar itu, Tom langsung terdiam. Tapi jelas Tom tidak menyukai perkataan tersebut. Keesokan harinya, suasana berpindah ke taman bermain. Terlihat Anne sedang bersama anak-anak, mencoba menghabiskan waktu seperti biasa. Di tengah suasana itu, Anne sempat melihat sebuah van dengan Tom di dalamnya. Tapi begitu Tom sadar dirinya terlihat, Tom langsung pergi begitu saja. Tidak lama setelah itu, Tom sampai di kantornya. Di sana detektif Jim sudah menunggu bersama rekannya. Jim langsung masuk ke inti pembicaraan. Jim menjelaskan kalau saat mereka memeriksa apartemen John, mereka menemukan beberapa bahan kimia yang mencurigakan. Karena Tom dikenal ahli dalam hal itu, mereka ingin mencocokkan sampel. Tom tetap tenang. Tom meminta sekretarisnya untuk mengeluarkan catatan bahan kimia yang biasa Tom gunakan. Di tengah percakapan, Jim sempat bertanya dengan santai tentang keberadaan Tom di hari kejadian. Tapi Tom tidak menjawab secara langsung dan malah mengalihkan pembicaraan. Begitu ada kesempatan, Tom segera keluar menuju van-nya. Tom mengambil amplop berisi semua bukti dari TKP yang selama ini Tom sembunyikan di sana, lalu memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Cerita kemudian beralih ke lapangan, tempat Rose sedang bermain sepak bola. Tom dan Eddie berdiri di pinggir lapangan sambil menonton. Di sela-sela itu, mereka kembali membahas kasus John. Tom menanyakan perkembangan penyelidikan. Eddie menjelaskan kalau polisi masih menganggap John hanya orang hilang. Belum ada yang benar-benar mengarah ke dugaan pembunuhan. Jadi, kasusnya masih berjalan lambat. Sementara itu, di lapangan, Rose bermain dengan sangat baik. Tapi Tom terlalu fokus berbicara dengan Eddie sampai tidak benar-benar memperhatikan anaknya sendiri. Hal itu membuat Rose kecewa, meski tidak langsung Rose tunjukkan. Setelah pulang ke rumah, Rose mulai mengerjakan tugas sekolahnya. Tom sempat mendekat dan mencoba bertanya bagaimana pekerjaan rumahnya. Tapi, Rose menjawab dengan nada dingin. Tiba-tiba, Rose mengajukan pertanyaan yang membuat suasana langsung berubah. Rose bertanya siapa yang membunuh ibunya, dan siapa orang itu. Tom sempat terdiam, tapi akhirnya, Tom menyebut satu nama, Daniel. Beberapa waktu kemudian, Tom memutuskan untuk mencari Anne dan bertemu dengannya secara langsung. Mereka bertemu diam-diam di sebuah gereja. Pertemuan itu dimulai dengan kehati-hatian. Tom memastikan apakah Anne sedang diawasi atau memakai alat penyadap. Anne mengatakan tidak. Tom lalu langsung ke inti. Tom mengatakan bahwa dia tahu Anne terlibat dalam kasus ini, termasuk soal rumah yang dibersihkan. Anne tidak menyangkal. Tom kemudian menanyakan siapa yang sebenarnya menyuruh semua itu. Tapi Tom sendiri juga mengaku masih belum tahu siapa yang menjebaknya. Tom meminta bantuan Anne. Tom ingin tahu apa yang sebenarnya akan diungkapkan John dalam kesaksiannya. Anne tidak langsung menjelaskan, tapi Anne bilang bisa menunjukkan sesuatu. Mereka kemudian pergi ke kantor Anne. Di sana,
Anne mengungkapkan sebuah rahasia penting. John ternyata menyimpan buku catatan rahasia yang berisi daftar nomor lencana polisi yang korup. Saat Tom melihat daftar itu, Tom langsung terkejut. Nomor lencananya sendiri ada di sana. Dalam keadaan panik, Tom langsung menemui Eddie dan menceritakan semuanya. Eddie memberi saran yang cukup keras. Menurutnya, bukti seperti itu harus dihancurkan. Kalau sampai buku itu ditemukan, semua kecurigaan akan langsung mengarah ke Tom. Orang-orang bisa saja menganggap John akan bersaksi melawan Tom, dan itu jadi motif pembunuhan. Tom jadi semakin tertekan. Setelah itu, Tom kembali menemui Anne dan mencoba membantunya. Anne mengaku kalau Anne takut sendirian dan butuh tempat yang aman. Akhirnya, Tom membawa Anne ke rumah seorang kenalan lamanya, Miguel. Di sana, mereka makan malam bersama dalam suasana yang cukup tenang. Setelah makan, Tom dan Anne duduk di luar dan mulai berbicara lebih terbuka. Anne menceritakan masa lalunya. Anne pernah hamil, tapi John tidak menginginkan anak itu, dan akhirnya dia kehilangan bayinya. Tom juga berbagi ceritanya sendiri. Beberapa tahun lalu, rumahnya pernah disusupi seseorang yang mencoba menyerang istrinya. Saat Tom melawan, penyusup itu menembaknya tepat di dada. Saat itu, Rose masih berusia 6 tahun dan menyaksikan semuanya. Sejak kejadian itu, Rose tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi pada ibunya. Cerita itu membuat Anne ikut merasa sedih, karena Anne mulai memahami beban yang selama ini dipikul Tom dan keluarganya. Malam itu, setelah semuanya, Tom memutuskan pergi sendirian. Tapi di tengah perjalanan, situasinya berubah drastis. Sebuah mobil polisi menghentikan van-nya di pinggir jalan. Bukan pemeriksaan biasa, seorang polisi yang ternyata korup langsung menyerangnya. Tom dipukul brutal sampai wajahnya babak belur. Dalam kondisi terluka, Tom tetap memaksakan diri menyetir pulang. Begitu sampai di rumah, Rose langsung panik melihat keadaannya. Rose buru-buru mengambil obat dan mencoba merawat luka Tom sambil terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tom tetap diam. Tom tidak mau menjelaskan apapun. Sikap itu justru membuat Rose makin cemas. Emosinya naik dan Rose mulai berteriak karena frustasi. Tom akhirnya ikut meledak. Tom balik membentak, menanyakan kenapa Rose ingin tahu hal-hal seperti itu, karena menurutnya, semua ini hanya akan membuatnya makin terganggu. Rose tidak bisa menahan perasaannya lagi. Rose menangis dan bilang kalau Rose takut kejadian yang menimpa ibunya akan terulang pada Tom. Rasa takut itu, selama ini, Rose simpan sendiri. Di tengah emosi itu, Rose juga jujur. Rose mengaku kalau sebelumnya Rose berbohong. Dia sebenarnya tidak punya tugas sekolah. Rose hanya diam-diam mencari dan membaca berkas lama tentang kasus ibunya. Mendengar itu, Tom langsung menyuruhnya untuk mengembalikan semuanya. Tapi Rose sudah terlalu kesal. Rose mulai melampiaskan emosinya dengan melempar barang-barang di kamar. Melihat keadaan yang sudah tidak bisa dikendalikan, Tom memilih pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Tom menerima kabar dari Anne. Anne bilang kalau pihak rumah mayat menghubunginya untuk datang mengidentifikasi sebuah jenazah. Tanpa ragu, Tom langsung bilang Tom akan ikut dan sedang dalam perjalanan. Mereka bertemu di kamar mayat. Saat Anne bersiap melakukan identifikasi, Tom berbicara dengan pemeriksa medis. Dari situ, Tom mengetahui sesuatu yang tidak terduga. Dokter tersebut ternyata mengenal John secara pribadi dan tahu riwayat medisnya. Dokter itu mengungkapkan fakta penting. John tidak mungkin memiliki anak karena secara medis dia mandul. Informasi itu langsung membuat Tom berpikir cepat. Kalau John memang tidak bisa punya anak, lalu bagaimana dengan kehamilan Anne sebelumnya? Itu berarti ada orang lain di hidup Anne. Di tengah situasi itu, Detektif Jim tiba-tiba masuk ke ruangan. Tom langsung bersikap seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Sementara itu, Anne menyelesaikan proses identifikasi barang-barang pribadi dan memastikan bahwa itu memang milik John. Setelah keluar dari sana, pikiran Tom semakin penuh dengan kecurigaan. Tom langsung menemui Eddie dan menceritakan semua yang baru Tom ketahui. Tom mulai menyusun teorinya sendiri. Tom sekarang justru curiga pada Anne. Menurutnya, mungkin Anne memiliki hubungan dengan pria lain. Ketika John mengetahui perselingkuhan itu, konflik terjadi, dan pria tersebut akhirnya membunuh John. Setelah mendengar teori Tom, Eddie langsung bersikap defensif. Eddie menyuruh Tom untuk segera menemui detektif Jim, mengatakan semuanya, dan menyerahkan semua bukti. Menurutnya, setelah kasus ditutup, Tom tidak akan diganggu lagi. Tapi Tom menolak. Tom merasa langkah itu terlalu berisiko. Terlalu banyak kemungkinan kalau dirinya justru dijebak. Percakapan mereka terus berlanjut, sampai tanpa sengaja Eddie mengatakan sesuatu yang membuat Tom sadar. Ada hal yang Eddie ketahui secara pribadi, bukan sekadar dari penyelidikan. Tom mulai menekan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Sedikit demi sedikit, semuanya terbuka. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul. Eddie ternyata adalah pacar rahasia Anne. Merasa dikhianati, Tom langsung pergi dari sana dan menuju rumah Anne. Saat tiba, Tom melihat Anne sudah mengemasi barang-barangnya, seperti ingin melarikan diri. Tom langsung memojokkannya dan menuntut penjelasan. Tom bertanya kenapa Anne melakukan semua ini dan kenapa John dibunuh. Awalnya Anne menyangkal dan terlihat panik, tapi Tom terus menekan.
Tom mengatakan bahwa Tom sudah tahu tentang hubungan Anne dengan Eddie dan yakin mereka berdua terlibat dalam pembunuhan itu. Tom bahkan mengancam akan melaporkan semuanya ke polisi jika Anne tidak jujur. Akhirnya Anne berhenti berbohong. Anne menghubungi Eddie lewat telepon dan menanyakan soal kunci rumah. Eddie dengan santai menjawab kalau Eddie sudah membuang kunci itu. Dari situ, semuanya semakin jelas bagi Tom. Tidak ada lagi keraguan bahwa Eddie adalah pelaku pembunuhan. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Anne balik mengancam Tom. Anne bilang kalau Tom berbicara ke polisi, maka Tom juga akan ikut terseret karena dia yang membersihkan TKP. Tom tidak peduli dengan ancaman itu. Tom memilih pergi, karena yang paling penting baginya sekarang adalah keselamatan Rose. Tom langsung pulang untuk membawa Rose ke tempat aman, tapi Rose menolak pergi dan bersikeras tetap di rumah. Waktu semakin sempit, jadi Tom terpaksa meninggalkannya sementara dan pergi menemui detektif Jim untuk memberi petunjuk yang mengarah ke Eddie. Di sisi lain, Eddie ternyata sudah mengetahui rencana Tom. Eddie mendatangi rumah Tom, lalu menelepon dan mengancam. Jika Tom tidak segera pulang, Rose akan dibunuh. Tom panik dan langsung kembali secepat mungkin. Begitu sampai, Tom masuk dan menyuruh Rose bersembunyi. Tanpa menunggu lama, Tom langsung menyerang Eddie. Pertarungan terjadi di dalam rumah. Dalam situasi itu, Eddie akhirnya mengungkapkan alasannya. Eddie mengatakan bahwa John adalah orang yang kejam. John memaksa Anne untuk menghilangkan anak mereka. Itu bukan keguguran seperti yang selama ini diceritakan, tapi paksaan untuk aborsi. Eddie mengaku Eddie ingin membangun keluarga bersama Anne, tapi semuanya hancur karena John. Itulah yang membuatnya membunuh John. Dan untuk menghilangkan jejak, Eddie memanfaatkan Tom agar tanpa sadar membersihkan seluruh bukti. Tom mencoba menenangkan situasi dan mengatakan bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Tom menyarankan Eddie menyerahkan diri agar hukumannya bisa lebih ringan, tapi Eddie sudah tidak mau mundur. Eddie mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke Tom. Menurutnya, Tom adalah satu-satunya orang yang bisa menjatuhkannya. Di luar, suara sirine mulai terdengar. Polisi sudah mendekat. Eddie semakin panik, tapi justru semakin nekat. Eddie memutuskan untuk menghabisi Tom sebelum semuanya berakhir. Saat Eddie hendak menarik pelatuk, tiba-tiba terdengar tembakan. Peluru mengenai kepala Eddie, dan Eddie langsung jatuh. Ternyata, Rose yang menembak. Rose mengambil pistol cadangan milik Tom dan menembak untuk menyelamatkan ayahnya. Tom langsung menghampiri Rose, memeluknya yang masih gemetar, lalu perlahan mengambil pistol dari tangannya. Tidak lama kemudian, polisi datang dan memenuhi rumah itu. Tom bertemu dengan detektif Jim dan menyerahkan semua bukti yang selama ini Tom simpan, termasuk buku catatan rahasia milik John. Setelah melihat semua bukti, Jim mengatakan bahwa Tom hanyalah bagian kecil dari rencana besar ini. Jim memastikan nama Tom tidak akan muncul dalam laporan resmi. Artinya, Tom bebas. Di bagian akhir terlihat rekan kerja Tom, Miguel, sedang membersihkan rumah itu dari darah dan kekacauan, seperti pekerjaan yang biasa dilakukan Tom. Cerita pun berakhir.